Didu dungu nggak kapok. Setelah kemarin sebar hoax soal Jokowi, sekarang fitnah mendak tak becus dan dikuasai cukong. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Saya kadang suka ketawa lihat mereka yang sibuk menyerang Jokowi sekarang ini. Bukannya apa-apa, serangan mereka suka nggak ada mutunya. Tolong, di Lampung nih perempuan banyak yang pingsan gara-gara minyak. Saya lagi beresin. Iya, tolong ya. Saya lagi beresin. Iya, sini. Kasih tahu Iya, Jim. nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Biar tante yang ngomong. Saya lagi beresin. Iya, Makanya tolong saya ya. datang. Gelar berderet-deret dan jabatan yang dulu mentereng, Said Didu bahkan tidak pernah mengkritik dengan cerdas kebijakan Jokowi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik keras Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi usai meminta maaf karena tidak bisa mengatasi mafia minyak goreng. Said Didu mengatakan jika pernyataan Mendak itu adalah bukti bahwa negara dan pemerintahan saat ini telah berhasil dikuasai oleh para cukong kekuasaan. Said Didu juga menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Mendak Lutfi karena tak bisa mengatasi permasalahan minyak goreng yang selama ini menjadi penderitaan rakyat. Kritikan Said Didu dilontarkan melalui sebuah cuitan di media sosial Twitter yang dipublikasikan melalui akun pribadinya, sebagaimana dilihat pada Jumat 18 Maret. Selain itu, Said Didu juga berharap parpol dan pimpinannya memiliki tindakan yang bisa melawan cukong dan menyelamatkan NKRI. Seperti diketahui, Mendak Lutfi menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat karena tak bisa mengontrol mafia minyak goreng hingga membuat rakyat harus kesusahan mendapatkan pasokan minyak goreng. Mendak Lutfi juga mengatakan jika pihaknya memiliki keterbatasan wewenang dalam undang-undang untuk mengusut tuntas masalah mafia dan spekulan minyak goreng. Oleh karena itu Mendak meminta kepada Satuan Tugas Pangan Polri untuk mengusut tuntas mafia dan spekulan minyak goreng. Ia mengatakan jika kebijakan yang bisa ia ambil hanya sebatas mengatur pasokan. Ia meyakini jika ada mafia dan spekulan yang menimbun dan menyelundupkan minyak goreng, pasalnya minyak goreng yang sudah digelontorkan usai penetapan HET dan Domestic Market Obligation (DMO) seharusnya sudah mencukupi kebutuhan, tapi malah menjadi langka. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ini sudah benar dan menurut saya tak ada yang salah. Namun, permasalahan yang seharusnya sudah clear tapi terus digoreng oleh para penyinyir sakit hati yang tak pernah kapok dengan apa yang telah ia perbuat. Perilaku Said Didu memang tidak pernah mencerminkan bahwa dia adalah mantan pejabat negara. Ia suka mencela pemerintahan Jokowi dengan narasi-narasi yang bego. Bahkan tak tanggung-tanggung, ia sampai menyebarkan hoax untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Seperti halnya kemarin, lewat akun Twitternya, Said Didu menyindir atau bahkan memfitnah bahwa Jokowi hanya akan datang dan berfoto-foto saja di IKN. Gelar berderet-deret dan jabatan yang dulu mentereng, Said Didu bahkan tidak pernah mengkritik dengan cerdas kebijakan Jokowi. Nah, dalam cuitan Said Didu ini, ya memang agak menggelitik sih. Disangkanya ada yang mau menemani berkemah, ternyata pulang semua. Setelah foto-foto akhirnya dia pulang juga. Nah, di situ memang ada berita jika rombongan Presiden Joko Widodo keluar dari tempat berkemah tersebut. Kilometer dari titik nol calon ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU. Setelahnya pulang kembali ke Jakarta dan juga pastinya batal kemah seperti yang telah dijadwalkan. Namun ternyata Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bersama beberapa menteri jadi berkemah semalam di lokasi titik nol IKN. Hal tersebut juga ditanggapi oleh pegiat media sosial Yusuf Muhammad yang menyebut bahwa Said Didu sering menyebarkan info-info hoax. Setelah mendapatkan sindiran dan fakta bahwa Presiden tidak pulang dari Yusuf Muhammad, lucunya Said Didu pun langsung ngeblok akun Twitter Yusuf Muhammad. Terlanjur malu ya, Said Didu ini memang menyebalkan. Kapasitasnya nggak ada, bikin gaduh saja hobinya. Said Didu ini tipikal orang yang agak bego ya, tapi sok tahu. Mudah begini kok ya dulu bisa jadi komisaris PT Bukit Asam. Iya, waktu itu kan Sudirman Said, orang bego yang selanjutnya yang menunjuk. Untungnya segera ketahuan dan dipecat oleh Jokowi. Dalam tweet penuh kedunguan dia mempersoalkan minyak goreng yang sudah jelas bahwa yang salah itu adalah mafia minyak goreng. Tapi yang namanya oposisi dungu yang disalahkan ya tetap saja pemerintah. Orang-orang seperti Said Didu ini adalah embrio-embrio kebencian yang akan terus terjaga. Jadi ingat kalimat legendaris yang digaungkan oleh Said Didu sendiri, lalat hanya akan kumpul di tempat yang busuk. Ya begitulah yang terjadi sekarang. Bagaimana menurut Anda?